Tes, tes. Ya lupa. Suara jelas ya? Jelas Pak. Aman, Pak. Tapi kok suaranya nggak masuk ke headset sih. Tes, tes. Nggak masuk ya. Padahal kemarin pas pakai Google Meet ya. Kemarin Google Meet itu masuk. Oh, sorry. Tes, tes. Masuk. Nggak masuk ya? Sebentar. Oh, nggak apa-apa lah. Yang penting suaranya jelas ya. Jelas Pak. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa kembali di perkuliahan malam hari ini di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, sebelum pertemuan malam hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, berdoa nih. Baik, rekan-rekan, saya akan mulai presentasi dulu ya. Untuk kelas Informatika semester 1. Ahmad Haris Wahidin, Arbi Guntur Sinaga, Bagas Aditya Pratama, Hadir Pak. Bintang Dia Abiyusalam, Hadir, Pak. Irfan Maulana, Hadir Pak, hadir. Maher Zainuddin Mukti Umar, Muhammad Khairi, Ahmad Sik Susanto, Hadir Pak. Hairi hadir Pak. Muhammad Rizik hadir Pak. Khairi hadir ya. Hadir Pak. Hairi hadir Pak. Muhammad Zaim Zufar,
Mutiara Khoirunisa, Nurul Burhan, R. Arif Prabowo Sulistyo, Renaldi Bagas Pangestu, Hadir, Pak. Reza Dewa Mahesa, Usamah Putra Andita, Hadir, Pak. Yagi Christopher Sumule, Muhammad Raihan Al-Ghifari, Hadir, Pak. Fauzan Hibatullah, Gista Rahguna Putri, Hadir, Pak. kelas SI, Adinda Lutfia Balkis, Ahmad Ulin Nuha, Adrian Satria Karim, Fahrul Rohim, Fikri Ahmad Mubarak, Muhammad Ridwan, Muhammad Soleh, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Salsa Dwi Agustian. Mana ini teman-temannya Mas Soleh ini? Nggak tahu pada kemana, Pak. Sekarang kelas TI. Abdallah Hutsaifi, Hadir, Pak. Atta Esa, Hadir, Pak. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Adli Marcelo, Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Maman Suleman, Raka Fadila, Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Ridwan Prasetya, Hadir, Pak. Rifki Setiawan, Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan, Singgih Prasetyo, Topan Firdaus, Ahmad Fauzi. Oke. Baik rekan-rekan, syukur kehadirat Allah. Semoga semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti kegiatan kita, rutinitas kita dalam proses belajar. Di malam hari ini mudah-mudahan nggak ngantuk. Masih semangat, Pak. Dengan cuaca yang sumuk. Sudah pada mandi apa belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Baru pulang. Coba yang sudah mandi.
Enggak, biar tetap semangat. Saya belum mandi, Pak. Mas Nggak Soleh tanya ya Pak Soleh? Mas Soleh nggak usah on cam. Masih di kampus, Mas Soleh? Masih, Pak. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi ya. Kemarin kita sudah eh, sudah membahas tentang sistem operasi, terus jenis-jenis sistem operasi, eh, kemudian sistem virtualisasi, platform-platform virtualisasi, software apa yang digunakan untuk virtualisasi. Yang itu fungsinya banyak sekali ya untuk ke depan dipakai atau digunakan untuk platform server untuk menangani server dengan transaksi yang besar menjadi lebih aman atau menjadi lebih safety. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi yang lebih ringan ya, lebih ringan, yaitu tentang input dan output. Nah, jadi saya kira itu materi yang cukup ringan. Kita sudah terbiasa ya hampir setiap saat pasti pada saat kita menggunakan perangkat komputer itu sudah sangat familiar sekali dengan perangkat input dan output. Nah, tanpa adanya perangkat input dan output itu komputer ya nyaris nggak ada fungsinya ya. Semua pasti membutuhkan perangkat input dan output. Perangkat input ya masukan ya yang bisa kita berikan perintah kepada komputer harus melakukan apa. Kemudian perangkat output adalah hasil yang kita butuhkan atau yang bisa ditampilkan dalam bentuk hasil atau dalam bentuk apapun yang kita perintahkan itu. Nah makanya tanpa perangkat input dan output itu ya komputer itu nyaris tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Karena kita bisa mendapatkan manfaat dari sistem komputer itu pasti dengan kita memberikan input ya, dengan kita memberikan masuk hasil yang kita inginkan atau informasi apa yang kita butuhkan untuk informasi yang kita butuhkan ya untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita bekerja dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan perangkat komputer. Baik, kita mulai. Oke, saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Saya nggak mulai dulu ya sebelum kondisi steril. Nih.
Mas Khoiri minta tolong di mute, Mas. Oh iya Mas, sorry. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, tadi lupa ya tadi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat menyampaikan ya, kira-kira ada rekan-rekan yang berminat ingin berbagi informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer, sangat saya persilahkan. Jadi silakan. Kira-kira ada yang mau? Nggak ada yang mau kalau ditawari. Ya, kita hari ini akan membahas tentang input dan output atau disebut sebagai I/O. Oke, konsep dari I/O, yaitu definisi dari input-output sendiri, itu adalah bagian dari struktur sebuah komputer yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi CPU untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan atau dengan environment. Jadi, komputer yang memang CPU untuk kita bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan atau environment itu tidak selalu dengan manusia, bisa juga dengan perangkat jaringan, yaitu kan bukan dengan manusia ya. Kemudian environment CPU dapat berupa perangkat-perangkat lain di luar CPU seperti peripheral, contohnya disk, CD-ROM, kemudian ada sensor. Nah, sensor yang umumnya banyak saat ini yang berbasis IoT atau Internet of Things, itu kan rata-rata menggunakan sensor sebagai inputnya ya. Sensor macam-macam, ada kelembapan, ada suhu, ada kemudian ada user atau manusia, itu environment yang di luar CPU. Kemudian tanpa adanya input-output, maka sebuah komputer itu tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan. Seperti halnya sebuah rumah yang tidak memiliki pintu atau jendela. Itu sebagai sebuah rumah, ya bisa dibilang kalau sebuah rumah itu tidak mempunyai pintu atau tidak mempunyai jendela. Padahal di sana ada ruang tamu, ada tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, kita mau menggunakannya mau lewat mana, jadi tidak ada fungsinya. Kalau di gambar output, nyaris komputer itu tidak ada gunanya. Kemudian modul input output. Nah, perangkat antarmuka atau intain. Jadi di pertemuan kita sebelum meet ya, itu kita sudah membahas yang disebut sebagai sistem bus. Sistemnya adalah untuk menghubungkan dengan modul input dan output. Modul I/O itu tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Jadi modul I/O itu tidak hanya sekedar kita menghubungkan sebagai sebuah
saklar ya, atau perangkat logika. Suaranya putus-putus, Mas. Pak. Internetnya nggak stabil ini. Eh, sampai mana tadi? Yang nggak putus-putus. Sampai konsep I.O. Iya, Pak. Nah, ini suaranya udah masuk di headset sekarang. Sekarang sudah aman, Pak, masuk, Pak. Oke, ya. Ya, tadi ya saya ulang lagi ya dari konsep input-output. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai sebuah rumah ya, rumah itu sebagai komputer, maka input-output itu bisa diibaratkan sebagai pintu dan jendela. Jadi bisa dibayangkan apabila sebuah rumah yang di dalamnya sudah ada berbagai macam kebutuhan kita, tidak memiliki pintu dan jendela, otomatis kita yang dari luar nggak akan bisa mengakses apa yang ada di dalam rumah. Jadi nyaris komputer itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada perangkat yang berfungsi sebagai input dan output. Nah, kemudian modul input dan output. Jadi di pertemuan kita ya di waktu lalu kita telah membahas tentang sistem bus atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih periferal. Jadi dalam satu sistem bus dia bisa banyak perangkat periferal atau banyak perangkat input output yang bisa terhubung. Nah, kemudian modul I.O. itu tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi juga sebagai penganti logika yang berfungsi melakukan komunikasi antara periferal dengan bus komputer. Jadi modul I.O. itu tidak hanya sebagai sebuah saklar ya, hanya menghubung ke perangkat input output, tapi dia ada semacam controllernya, ada semacam buffernya yang dia bisa menampung instruksi yang kita berikan, kemudian untuk dikomunikasikan dengan sistem komputer atau dengan prosesor. Kemudian peripheral. Definisi dari peripheral itu adalah semua jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul input dan output. Jadi peripheral itu yang kita kenal sebagai peripheral itu adalah device yang terhubung ke modul input dan output. Jadi berbagai macam ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada 3 jenis peripheral. Jadi peripheral yang terhubung ke dalam sistem komputer itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah human readable peripheral atau yang berinteraksi dengan user atau berinteraksi dengan manusia langsung ya. Kita secara langsung itu selalu berinteraksi dengan peripheral yang bersifat human readable peripheral. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, mikrofon. Slide-nya belum tampil, Pak. Apa? Oh, screen-nya belum tampil. Oke. Aduh, ini gimana? Udah ya? Sudah, Pak. Oke. Saya ulang lagi. Yang berkaitan dengan peripheral. Apa yang disebut sebagai peripheral? Itu segala macam perangkat yang terhubung ke dalam sistem komputer melalui modul input dan output, itulah yang disebut sebagai peripheral. Nah, peripheral itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Contohnya yang pertama adalah human readable peripheral, yaitu yang berfungsi atau yang berinteraksi dengan kita atau dengan user atau dengan manusia. Itu contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, mikrofon, loudspeaker, touchscreen. Nah, itu yang selalu berhubungan dengan kita.
Kemudian yang kedua itu adalah machine readable peripheral. Itu sifatnya adalah interaksi antara antar mesin ya yang berlangsung tanpa ada campur tangan manusia. Nah, itu adalah machine readable peripheral. Kita nggak perlu campur tangan ya. Kalau misalkan itu mesinnya sudah saling berinteraksi itu tanpa adanya campur tangan manusia itu tetap berjalan. Contohnya adalah hard disk sebagai media penyimpanan ya. Kemudian ada sensor, sensor yang tadi saya sampaikan ada banyak sekali yang banyak dipakai untuk perangkat IoT. Kemudian ada aktuator, kemudian ada CD-ROM. Contohnya itu yang bersifat machine readable peripheral. Kemudian ada communication peripheral. Jadi jelas ya apa maksudnya dari namanya adalah communication peripheral. Jadi dia pasti menghubungkan antara lebih dari satu device. Itu sifat-sifatnya adalah koneksi dengan device lain melalui jaringan atau saluran komunikasi lain. Jadi kalau kita berbicara tentang communication peripheral, itu otomatis kita akan berbicara tentang media komunikasi atau media yang bisa kita pakai untuk perangkat itu bisa saling terhubung atau saling berhubungan. Nah, ini contohnya ada infrared, Bluetooth, modem, dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada ini masih berada di level infrastruktur ya. Di level infrastruktur, bagaimana sebuah perangkat itu bisa saling berkomunikasi menggunakan media. Jadi media juga macam-macam. Kalau yang disebutkan di sini itu ada media infrared, Bluetooth, itu adalah media wireless. Kalau kita berbicara lebih luas lagi, itu kita akan berbicara tentang spektrum ya, spektrum frekuensi. Jadi di mana di masing-masing spektrum atau masing-masing frekuensi itu memiliki rentan. Nah, di rentan frekuensi tersebut itu ada protokol ya, protokol yang digunakan untuk perangkat yang modelnya wireless. Contohnya infrared, Bluetooth, kemudian ada Wi-Fi, Wi-Fi juga ada Wi-Fi 2.4 GHz, kemudian ada 5 GHz, kemudian ada lagi yang microwave yang dengan 7 GHz, 15 GHz, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang bersifat sebagai communication peripheral. Nah, ini masih yang bersifat wireless ya, tadi yang tanpa menggunakan kabel. Kemudian kalau kita bedah lagi communication peripheral yang bersifat cabling atau kabel. Kabel itu juga umumnya akan dibedakan menjadi macam-macam juga. Ada kabel koaksial, berdasarkan protokolnya ya. Kita semua aturan atau semua yang perangkat-perangkat peripheral itu pasti mempunyai aturan atau protokol atau ya protokol ya, protokolnya pasti ada yang diacu. Biasanya mengacunya kepada standarisasi IEEE atau standarisasi I2T. Nah, itu biasanya standarisasi yang dirujuk oleh pengembang atau vendor yang distribusikan perangkat-perangkat tersebut. Jadi setiap perangkat pasti mempunyai protokolnya. Kenapa kok harus ada protokol? Agar semua perangkat itu menjadi terstandarisasi. Jadi fungsinya apa? Kalau perangkat itu sudah terstandarisasi, maka dalam kita bisa memilih berbagai macam merek ya, atau berbagai macam device yang nantinya itu akan kompatibel atau kompatibel itu asalkan dia menggunakan protokol yang sama walaupun dia mereknya berbeda, otomatis dia akan nggak ada masalah. Nah, itu kalau kita lebih dalam lagi ya, kalau kita membahas tentang infrastruktur
kabel tadi ya, ada kabel koaksial, kabel twisted pair atau kabelan ya yang biasa kita kenal. Kemudian ada fiber optik. Di dalam fiber optik itu nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi terkait dengan infrastruktur fiber optik. Kemudian FTTH atau FTTX. Dan nanti akan ada perubahan yang sangat signifikan ya antara standarisasi yang dipakai dalam dalam teknologi FTTH yang kita kenal sebagai IndiHome itu. Nah, itu yang diacu bukan standarisasi dari IEEE, tapi standarisasi dari I2T. Makanya antara FTTH kalau kita nanti bisa lebih dalam lagi ya, itu mempunyai dua standarisasi utama. Kalau kabel jaringan kan Ethernet itu semuanya sudah sama ya. Semua device yang mempunyai standarisasi itu pasti bisa melakukan akses atau pasti bisa digunakan. Standarisasi IEEE untuk wireless 2.4 atau 5 GHz 802.11 itu masif ya, maksudnya secara standarisasi itu sama semua. Tapi pada saat kita berbicara tentang teknologi FTTH, itu akan ada dua standarisasi, yaitu IEEE dan I2T yang tadi saya sampaikan ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah karena menggunakan dua standarisasi, yaitu IEEE dan I2T, maka perangkat yang menggunakan standarisasi IEEE itu tidak akan bisa terkoneksi dengan perangkat yang menggunakan standarisasi I2T. Jadi resikonya seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan yang berdasarkan dengan teknologi teknologi FTTH ya, atau fiber to the home. Oke, kita lanjut kembali. Oke ya, interface. Apa itu interface? Nah, interface itu adalah sebuah device atau peralatan yang berfungsi menjembatani perbedaan antara dua buah sistem yang saling berinterkoneksi dan melakukan data exchange atau pertukaran data yang data exchange. Itu disebut sebagai interface. Itu yang peralatan yang menjembatani. Kemudian dibedakan juga berdasarkan jenis level dari tegangan. Jadi masing-masing perangkat itu pasti mempunyai level tegangan yang berbeda-beda. Contohnya ada plus 5 volt, kemudian level RS232 itu dengan 25 volt dan negatif 25 volt maksimal. Kemudian perbedaan kecepatan transfer data. Jadi setiap perangkat itu mempunyai kecepatan transfer yang berbeda-beda ya. Baik itu berdasarkan media kabelnya, kemudian berdasarkan perangkatnya, bisa juga berdasarkan lebar kanalnya. Jadi ada berbagai macam hal yang bisa membedakan dari sisi kecepatan transfer data. Kemudian perbedaan protokol. Nah, ini kalau yang protokol TCP/IP ini adalah protokol yang sangat kita kenal secara familiar ya, yang saat ini internet atau jaringan yang kita kenal itu adalah menggunakan protokol TCP/IP. Walaupun sebenarnya nggak hanya protokol TCP/IP saja, ada protokol lain yang bisa kita gunakan untuk membangun jaringan. Tetapi yang paling utama atau saat ini yang paling besar, paling masif itu adalah protokol TCP/IP.
Jadi dengan menggunakan interface yang sesuai, maka proses interkoneksi atau pertukaran data antar dua atau lebih device akan dapat berlangsung dengan aman dan sempurna. Kemudian catatan selain hardware interface, maka ada pula software interface, yaitu jenis program atau driver yang digunakan sebagai sarana penghubung antara software dengan software, kemudian hardware dengan software, kemudian hardware dengan hardware. Jadi selain adanya hardware ya dalam peripheral perangkat input dan output, itu dibutuhkan juga software interface, yaitu apa itu software interface? Software itu yang membuat perangkat peripheral yang kita pakai atau kita gunakan itu bisa kompatibel dengan sistem komputer dan juga sistem operasi yang kita gunakan. Itulah yang disebut atau kita kenal sebagai driver. Jadi kalau kita melakukan ada perangkat baru ya, ada perangkat baru, perangkat I/O atau peripheral I/O yang akan kita koneksikan dengan sistem komputer kita, maka itu akan membutuhkan driver. Nah, driver itu yang berfungsi untuk agar perangkat dari peripheral itu bisa dikenali oleh sistem komputer sehingga bisa kita pakai atau bisa kita gunakan. Walaupun secara default saat ini di sistem Windows ya umumnya itu semua perangkat I/O yang standar ya, standar ada mouse, keyboard, kemudian ada touchpad, kemudian ada apa lagi ya? Ada sound dan lain sebagainya itu bisa secara otomatis ya, secara otomatis bisa terinstall ke dalam sistem komputer. Mungkin yang nggak dikenal mungkin Bluetooth atau kamera ya itu mungkin kadang ada kita harus melakukan instalasi driver secara manual. Kalau dulu ya sebelum yang awal-awal dulu, contohnya pada saat di Windows XP, nah itu kita rata-rata masih harus melakukan instalasi driver secara manual. Contohnya untuk instalasi sound card, kemudian instalasi VGA, nah itu kita harus karena secara default sistem operasi itu tidak mengenali komponen-komponen peripheral yang kita gunakan. Tapi untuk saat ini rata-rata semua sudah secara default pada saat kita melakukan instalasi OS ya atau sistem operasi itu secara default bisa langsung terpasang. Hanya mungkin untuk peripheral khusus, contohnya ada webcam. Webcam juga kayaknya udah secara otomatis ya kalau yang standar ya. Kemudian ada kalau printer itu, printer itu rata-rata kita harus melakukan instalasi driver dulu. Kemudian ada plotter, itu dibutuhkan software driver agar perangkat tersebut dapat dikenali dan dapat berfungsi secara optimal. Nah, itu adalah driver yang kita kenal sebagai driver. Kemudian ada 5 fungsi dari modul input dan output. Nah, yang pertama adalah kontrol dan timing, kemudian CPU communication, device communication, data buffering, dan error detection. Kemudian bagaimana cara kerja dari input dan output, itu yang pertama adalah CPU nanti akan memeriksa status dari peripheral tersebut. Kemudian I/O modul itu akan melaporkan status ke CPU ya. Kemudian jika siap, CPU melakukan request data transfer. Nah, kemudian I/O modul akan mengambil dari device, I/O modul akan mentransfer data ke CPU. Itu adalah cara kerja dari modul input dan output. Nah, kemudian di sini adalah diagram dasar dari sebuah modul input dan output, di mana input dan output yang saya bilang tadi ya di slide yang sebelumnya itu mempunyai
tidak hanya sebagai sebuah saklar ya, atau sebuah kita sebagai saklar tadi ya, tapi dia juga berfungsi sebagai logika ya. Di sini adalah logika, input, output logic. Nah, di sini akan berhubungan dengan data register dan kontrol register. Ini adalah external device. Ini juga external device. Ini akan melaporkan data, status, dan kontrol. Nah, kemudian di sini adalah diagram dasar dari sebuah peripheral. Ini ada kontrol logika, kemudian ada buffer ya tadi ya, yang berfungsi tidak hanya sebagai logika, tapi juga berfungsi sebagai buffer, yaitu menampung perintah sementara dari modul input dan output. Nah, ini yang masih berhubungan dengan diagram tadi ya, diagram dasar dari sebuah peripheral. Itu yang pertama adalah blok kontrol logika, yaitu terdiri dari dua jenis sinyal. Yaitu yang pertama ada kontrol sinyal, yang ini yang P ya, status sinyal. Nah, kontrol sinyal ini adalah sinyal yang berasal dari CPU yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat peripheral. Itu berfungsi sebagai kontrol ya. Contohnya ada sinyal read dan juga sinyal write. Kemudian status sinyal ini sinyal yang berasal dari peripheral untuk melaporkan kondisi peripheral. Jadi dia akan melaporkan kondisi peripheral kepada CPU. Contohnya pada saat kita menggunakan peripheral printer ya, peripheral printer itu kertasnya habis atau tintanya habis atau terjadi paper jam. Nah, itu status sinyal itu akan melaporkan status dari si peripheral itu kepada CPU. Kemudian yang kedua adalah block buffer. Block buffer itu adalah memori yang berukuran kecil ya, yang berada di dalam modul input-output yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara, itu menampung instruksi-instruksi ya secara sementara dari perangkat-perangkat I/O untuk data yang keluar masuk dari modul I/O. Nah, fungsi dari buffer sendiri itu adalah sebagai sarana untuk sinkronisasi terhadap sistem bus. Tujuannya adalah agar data dapat keluar masuk ke sistem bus sesuai dengan instruksi yang diberikan CPU. Kemudian yang ketiga ada blok transducer ya, tadi ya di dalam diagram dasar sebuah peripheral itu ada transducer. Nah, transducer itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi suatu bentuk energi menjadi energi listrik. Nah, contoh transducer itu ada solar cell, itu yang biasa dipasang di rumah-rumah masih jarang ya. Yang paling mudah itu solar cell, itu yang dipasang di lampu merah ya, di perempatan lampu merah yang di atasnya itu ada kotak ya. Kotak, nah itu adalah solar cell, itu dia mengkonversi atau merubah energi cahaya. Cahayanya akan energi dari cahaya itu akan disimpan untuk dijadikan atau menjadi energi listrik ya. Nah, energi listrik yang dipakai atau digunakan untuk sebagai suplai untuk lampu merah itu. Nah, umumnya kalau lampu merah itu hanya mengandalkan solar cell ya yang ada sebagai input atau sebagai energinya, maka pada saat energinya habis dan cuacanya itu nggak bagus, maka rata-rata lampunya menjadi error ya atau mati karena sumber cahayanya sumber energinya yang listrik itu adalah berasal dari sumber cahaya. Kemudian load cell atau merubah tekanan menjadi energi listrik
takometer itu merubah gaya akibat putaran menjadi energi listrik. Kemudian ada potensio ya, potensiometer itu merubah posisi menjadi energi listrik. Kemudian sensor itu adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan suatu energi atau objek tertentu. Contoh sensor itu fototransistor ya, untuk sensor cahaya yang mengaktifkan electronic switch, kemudian ada termostat, sensor panas yang mengaktifkan switch. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Udah jam 8. Nanti kita kembali di 8.20. Kita break 15 menit. Gitu ya. Kita break dulu ya. Baik, Pak.
tes. Halo. Masuk, Pak. Dinyalakan kameranya. Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Teknik penanganan I/O atau teknik penanganan dari input-output itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah programmed I/O, kemudian interrupt driven, kemudian ada DMA. Kita akan membahas satu persatu. Suara jelas ya? Jelas, Pak. Nah, programmed I/O itu adalah data yang saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O pada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, atau read dan write ya, dan juga monitoring perangkat. Nah, kelemahan dari teknik programmed I/O ini itu CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan oleh modul I/O sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Jadi di programmed I/O ini CPU akan menunggu sampai proses dari operasi dari I/O selesai dilakukan. Baru CPU akan mengeksekusi perintah yang lain. Jadi pada saat CPU itu kemampuannya sudah sangat cepat ya, tentu saja teknik dari programmed I/O ini akan membuang waktu dari atau mengurangi dari performa dari si CPU sendiri. Kemudian dalam teknik ini modul I/O tidak dapat melakukan interupsi secara CPU terhadap proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Jadi tidak ada proses interrupt ya atau interupsi yang dilakukan oleh dari modul I/O ke CPU. Ini adalah teknik dari programmed I/O. Kemudian yang kedua tadi ada interrupt driven ya. Interrupt driven itu adalah teknik interrupt memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Jadi prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lain. Nah, apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan dari isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking ya. Jadi perintah datang secara bersamaan atau beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Kalau di perintah programmed I/O tadi yang pertama itu perintah akan instruksi akan dijalankan secara sampai selesai baru muncul instruksi lain. Jadi tidak ada proses multitasking. Nah, kemudian langkah-langkah dari penanganan interrupt atau interupsi ya. Perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Jadi CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian merespon apabila ada interupsi. Kemudian CPU akan memeriksa interupsi tersebut
Apabila valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal ACK atau acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Nah, kemudian setelah sinyal ACK diberikan kepada perangkat I/O, maka CPU mempersiapkan kontrol transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Ya, gitu ya. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor, berisi register yang dipanggil PSW atau Program Status Word. Kemudian yang keempat, informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack control system, kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter sebelum interupsi ke stack control bersama informasi PSW tadi. Selanjutnya mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan selesai, jadi apabila interupsinya itu telah dilakukan atau telah diselesaikan, CPU akan memanggil kembali stack control untuk meneruskan operasi sebelum terjadinya interupsi. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana interupsi itu dilakukan. Nah, kemudian metode dari penanganan interrupt sendiri atau interupsi ya, itu dilakukan dengan beberapa model atau beberapa metode. Yang pertama adalah multiple interrupt lines, kemudian ada software pool, kemudian ada daisy chain, kemudian ada arbitrasi bus. Nah, kemudian bagaimana teknik dari multiple interrupt line? Itu adalah teknik yang paling sederhana ya, menggunakan saluran interupsi yang berjumlah banyak atau multiple antara CPU dan modul-modul I/O. Jadi jumlah dari saluran interupsinya itu jumlahnya banyak. Namun teknik multiple interrupt line sendiri itu tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Ini yang multiple interrupt lines. Kemudian yang kedua adalah software pool. Arti alternatif lainnya yaitu menggunakan software pool. Nah, bagaimana proses teknik interrupt dari software pool? Yaitu prosesnya apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan pool seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Jadi akan dicek ya keseluruhan dari modul, di mana modul tersebut yang melakukan interupsi. Nah, kemudian kerugian dari software pool sendiri itu tentu saja akan memakan waktu yang lama karena harus melakukan identifikasi ya keseluruhan modul I/O untuk mengetahui modul mana yang melakukan interupsi. Nah, ini yang metode software pool. Kemudian yang ketiga itu ada teknik daisy chain atau metode daisy chain. Itu lebih efisien ya karena menggunakan hardware pool. Jadi seluruh modul I/O tersambung ke dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau secara chain. Chain itu kan melingkar ya. Kemudian apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal ACK yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang melakukan interupsi. Jadi I/O itu tersambung dalam saluran interupsi CPU itu secara chain atau secara melingkar. Maka CPU itu akan mengirim sinyal ACK tadi ke dalam chain untuk mengetahui modul mana yang melakukan interupsi atau mengirimkan interupsi. Nah, kemudian teknik yang keempat itu adalah teknik arbitrasi bus. Dalam metode ini, pertama modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Dengan demikian, hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interrupt. Nah, ini yang teknik arbitrasi. Kemudian teknik yang selanjutnya ada teknik DMA atau Direct
memory access. Ini yang berkaitan dengan dua teknik sebelumnya ya, yaitu teknik programmed I/O dan juga interrupt driven. Ini yang teknik terakhir yaitu DMA atau Direct Memory Access. Jadi di dua teknik sebelumnya itu memiliki kelemahan, yaitu proses terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Jadi implikasi dari proses programmed I/O dan juga interrupt driven itu transfer I/O itu tergantung dari operasi yang berada atau kecepatan operasi yang dilakukan oleh CPU. Jadi kerja CPU itu tentu saja akan terganggu ya, karena CPU itu pasti mempunyai rutin ya, atau rutin untuk melakukan operasi. Maka pada saat interupsi itu dilakukan, maka kerja CPU itu akan lebih terganggu. Nah, bertolak dari kelemahan di dua teknik tadi ya, teknik programmed I/O dan juga interrupt driven, maka muncullah yang disebut sebagai DMA atau Direct Memory Access. Nah, ini untuk menangani transfer data yang volumenya besar, maka dikembangkan teknik yang dikenal sebagai DMA atau Direct Memory Access. Nah, prinsip kerja dari DMA sendiri atau Direct Memory Access itu adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada proses awal untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan di akhir. Jadi CPU kalau yang tadinya proses interupsi itu di programmed I/O dan apa tadi yang interrupt driven tadi, itu CPU selalu terlibat ya dalam prosesnya, maka di DMA itu CPU hanya akan terlibat dalam proses di awal dan juga di akhir. Di akhir saja, ya di awal dan di akhir proses. Dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu oleh interupsi. Nah, ini diagram dari blok DMA, ada data count, register data, register alamat, kemudian kontrol logika. Nah, di kontrol logika ini ada DMA request, DMA ACK, kemudian ada interrupt. Nah, di sini ya 3 proses ini yang paling utama. Nah, kemudian ada cycle scaling. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA tentu saja memerlukan pengambil alihan dari kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan dari bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut sebagai cycle scaling, karena modul DMA mengambil alih dari siklus bus. Penghentian sementara menggunakan penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi. Jadi pada saat DMA itu mengambil alih penggunaan bus itu bukan merupakan proses interupsi ya, berbeda dengan tadi yang di dua teknik sebelumnya, melainkan hanya menghentikan proses sesaat yang berimplikasi hanya pada keterlambatan eksekusi CPU saja. Tapi proses yang berada di dalam CPU tentu saja tetap berjalan. Nah, kemudian ada 3 konfigurasi dari DMA. Nah, konfigurasi dari DMA sendiri itu yang paling sederhana ya, yang di awal-awal komputer dulu muncul ada teknik single bus atau detached DMA. Karakteristiknya sederhana, kelemahannya jumlah siklus bus terlalu tinggi sehingga kinerja bus kurang optimal. Jadi pada single bus ini hanya ada satu single line ya, single line atau single bus yang di situ terhubung ke seluruh perangkat komputer atau seluruh perangkat periferal. Satu single bus itu menghubungkan prosesor, DMA, input-output, kemudian memori.
yang terhubung ke satu single bus atau detached DMA. Yang implikasinya jelas yang model seperti ini jelas lebih sederhana dan juga lebih murah. Kemudian yang selanjutnya ada integrated DMA. Karakteristik dari modul I/O dan DMA itu diintegrasikan dalam satu blok. Kemudian siklus bus menjadi berkurang, perancangan DMA menjadi lebih rumit. Jadi I/O itu terhubung ke dalam DMA ya, yang nantinya pada saat terjadi interupsi, DMA akan mengambil alih fungsi dari bus yang digunakan oleh prosesor. Kemudian I/O bus DMA. Karakteristik menggunakan bus khusus yaitu I/O bus. Untuk menangani koneksi dengan I/O, siklus bus sangat berkurang, kinerja DMA menjadi lebih efisien. Jadi I/O seluruh perangkat I/O itu terhubung ke dalam bus I/O ya, bus I/O kemudian terhubung ke DMA. Yang terhubung ke dalam DMA, kemudian DMA terhubung ke dalam sistem komputer atau ada prosesor dan juga ada memori dengan sistem bus sendiri. Jadi dari sini sudah terlihat ya untuk perbedaan dari masing-masing DMA. Tadi ada tradisional DMA yang yang hanya single line. Nah, di situ terhubung ke seluruh perangkat peripheral komputer. Kemudian ada integrated DMA, di mana masih perangkat I/O ada yang terhubung dengan DMA sendiri, dan juga ada perangkat I/O yang berada di bawah DMA, tapi tetap menggunakan jalur bus yang sama untuk terkoneksi. Yang selanjutnya, yang I/O bus DMA, itu DMA itu mempunyai jalur bus sendiri untuk peripheral input-output bus. Nah, baik, selanjutnya adalah perangkat input ya. Kalau kita tadi sudah mengenal berbagai macam teknik yang digunakan dalam menunjang perangkat peripheral input dan output, maka sekarang kita akan mengenal berbagai macam perangkat input yang saya kira sudah sangat familiar ya, sangat kita kenal sehari-hari. Perangkat input yaitu perangkat yang bisa kita gunakan sebagai input ke dalam sistem komputer. Yang pertama adalah keyboard yang biasa kita gunakan ya. Alat untuk memasukkan data, karakter, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Bisa membuat teks, laporan, dan lain-lain. Itu adalah keyboard. Kemudian ada mouse. Perangkat yang ada pointernya atau kursornya yang di layar itu juga merupakan perangkat input. Kemudian light pen, pena cahaya, sejenis piranti layar sentuh yang mengganti jari ya, sebagai salah satu perangkat input juga. Light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau gambar yang biasa kita pakai untuk menggambar ya. Ada juga touchpad, itu juga perangkat input seperti mouse ya yang biasa ada di laptop, itu adalah touchpad. Kemudian ada scanner, itu untuk kita men-scan file ya, untuk kita masukkan ke dalam monitor untuk ditampilkan. Pada scanner biasanya ada yang perangkat printer. Kemudian ada joystick tuas yang bergerak salah arah, biasanya untuk kita bermain video game ya. Kemudian ada trackball, ada handycam, webcam, graphic pad. Nah, itu adalah semuanya adalah perangkat yang berfungsi sebagai perangkat input. Ada barcode, nah, biasa di toko-toko ya, ada barcode. Kemudian ada kamera digital, juga perangkat input.
Kemudian tadi yang kita kenal sebagai perangkat input ya, sebagai masukan ke dalam sistem komputer. Kemudian dari masukan yang kita dari perangkat input, otomatis kita juga membutuhkan hasil atau yang disebut sebagai perangkat output. Nah, perangkat output yang paling familiar, paling biasa kita pakai ada monitor ya. Contohnya, monitor juga jenisnya macam-macam ya, nanti bisa dicari lebih dalam lagi, mulai dari CRT, LED, dan lain sebagainya. LED, LCD, dan seterusnya. Kemudian ada printer. Nah, printer yang tadi ada yang berfungsi juga sebagai input, yang scanner ya, scanner itu berfungsi sebagai input, kemudian printer itu sebagai output yang untuk mencetak dari komputer, baik bisa berupa teks atau gambar yang menggunakan tinta ya, atau toner. Kemudian ada plotter. Plotter ini yang untuk grafis yang tinggi ya, untuk kualitasnya. Itu hampir sama dengan printer ya, printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Biasa dipakai untuk arsitektur dan juga engineering. Kemudian perangkat output, ada speaker ya, speaker itu adalah perangkat output yang kita gunakan untuk audio ya, untuk suara, itu sebagai output. Disebut pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar atau suara yang besar. Kemudian earphone atau headphone itu juga perangkat output juga untuk suara yang biasa kita pakai di telinga ya, earphone. Kemudian proyektor itu juga perangkat output, itu berfungsi untuk menampilkan gambar dengan tampilan menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Nah, jenisnya juga bermacam-macam ya. Untuk proyektor sendiri ada proyektor LCD, proyektor film, slide, CRT juga ada, overhead, proyektor proyeksi, dan lain-lain. Nah, ini rata-rata kalau untuk dari jenis perangkatnya itu sudah familiar, apa-apa peripheral perangkat yang bisa dipakai sebagai perangkat input, perangkat-perangkat apa yang bisa kita fungsikan sebagai perangkat output. Dan nanti untuk detail dari masing-masing device atau masing-masing peripheral itu bisa dipelajari lebih dalam. Contohnya misalkan perkembangan dari monitor sendiri, mulai dari monitor tabung, monitor CRT, kemudian sampai LCD, LED, touchscreen. Nah, itu teknologi-teknologi yang semakin berkembang dari monitor. Nah, itu bisa dipelajari lebih dalam. Kemudian proyektor itu juga mulai dari pertama kali proyektor, kemudian sampai teknologi proyektor yang saat ini. Kemudian perangkat printer itu juga sama, plotter. Nah, itu semakin kita bisa mengenal spesifikasi masing-masing perangkat, itu semakin kita wawasannya menjadi lebih luas ya. Jadi pada saat nanti ada kebutuhan, kita sudah tahu masing-masing spesifikasi perangkat sendiri. Contoh yang paling simpel mungkin perangkat output audio ya. Audio itu juga saat ini berkembang sangat pesat juga. Ada berbagai macam perangkat audio, mulai dari speaker, headphone, earphone. Nah, itu yang mulai dari yang ada pakai kabel, kemudian ada yang Bluetooth, infrared, dan seterusnya. Nanti dari masing-masing perangkat itu juga mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, mempunyai frekuensi sendiri-sendiri, kelebihan dan kekurangannya juga macam-macam. Nah, semakin kita banyak mengenal spesifikasi perangkat, ya tentu saja kita akan lebih lebih luas wawasannya.
Baik, masih ada waktu 3 menit. Ada tambahan mungkin mahasiswa yang baru masuk? Tidak ada ya? Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini di pembahasan tentang perangkat input dan output. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang saya sampaikan di pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit membuka wawasan dan membawa manfaat. Selamat beristirahat. Bagi yang mau istirahat, mau tidur, yang masih bekerja, selamat bekerja, jaga kondisi, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Terima kasih Pak Andi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau